Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah inilah jalan yang dicari seluruh umat manusia untuk bisa terhubung akan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak ketemu jalannya, kita nggak mungkin ada hubungan ya. Jalan itu adalah berupa saluran, frekuensi, dan gelombang. Sedangkan aplikasi melewati jalan itu adalah adaptasi teknik wasilah. Maka di Al-Maidah 35, carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allahu Subhanahu wa ta'ala. Jika nggak ketemu jalan ini, nggak akan bisa mendekatkan diri dan mendekati Tuhan. Untuk bisa munajat ke hadirat Allah Ta'ala harus lewat jalan ini, dan itu harus dicari. Punya ayatnya demikian ya. Banyak ulama cerita agama, tapi cerita ya, teori pengetahuan yang tidak bisa ketemu jalan dan cara prakteknya, nggak akan bisa mendapatkan pengetahuan akhirat, nggak bisa ya. Menembus akhirat saja nggak bisa, apalagi melewati dimensional lapis langit akhirat yang berlapis-lapis, nggak mungkin. Nah, jalan ini jalan yang diwariskan oleh junjungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu yang disebut sebagai wasilah. Itu berupa channel ya. Jadi kita berhubungan dengan Allah itu bukan dengan cara fisika, bukan dengan alat jasmaniah kita yang berupa akal ataupun panca indera, bukan. Tidak mungkin itu bisa menjangkau Allah, nggak mungkin ya. Tapi ada teknologi metafisika, yaitu metafisika di atas alam sadar manusia, yang itu harus lewat saluran frekuensi dan gelombang tertentu. Itu juga metafisika ya. Maka barulah kita ada peluang bisa berhubungan dengan Allah Ta'ala ya. Jadi kalau kita relatif ya di dimensi dunia dengan akal, itu nggak ada peluang berhubungan dengan Allah dengan cara manual, nggak akan bisa ya. Makanya saat ini ya sudah nggak ada yang bisa menerangkan ini ya. Baik syahadat pun nggak ada yang bisa bersaksi ya. Pada bunyinya bersaksi. Nggak ada yang bisa menerangkan apa yang disaksikan dalam syahadat. Demikian juga mengingat Allah, nggak ada yang bisa. Karena mengingat Allah yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un, nggak akan bisa dijangkau oleh akalmu. Maka mengingat Allah nggak bisa dengan akal, pasti kau akan kebayang oleh angan-angan akalmu sendiri. Itu Allah bikinan akal angan-anganmu sendiri. Dan juga ya, saluran channel wasilah ini harus yang bersumber datang daripadanya. Kalau bukan datang daripadanya, dari sisinya, nggak akan bisa kembali kepada dia. Maka di antara banyak jalan ya, yang mengaku jalan ini, hanya satu tok yang bisa kembali sampai ke hadirat Allah Ta'ala, yaitu
jalan yang datang dari sisi Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ini mengaplikasikan teknologi gelombang dan frekuensi metafisika ultra, jika kau tidak dapatkan channelnya yang di dunia ini, kamu nggak mungkin bisa berhubungan ya. Sama seperti kau mengaplikasikan teknologi ya, lewat aplikasi handphone ya. Kalau kau menghubungi nomor telepon yang salah, atau kau menghubungi seseorang ya dengan tekan nomor tapi nggak disupport oleh jaringan sinyal yang support, kamu nggak mungkin ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kau harus tahu alamat ordinat kiblatnya ya, channel itu, dan ada saluran gelombang wasilah itu tadi. Ibaratnya kalau kau nggak dapatkan channel, mohon maaf ya, kalau nggak dapatkan sinyalnya, kamu nggak mungkin bisa berhubungan dengan seseorang yang di sana ya, yang jauhnya tidak dijangkau oleh kemampuan manual fisik kamu. Itulah ya, jadi kalau nggak disupport dengan sinyal gelombang elektromagnetik ya di HP-mu, maka HP-mu nggak bisa difungsikan ya. Jadi harus tahu nomor telepon yang kau tuju disupport dengan sinyal. Nah, dan ada aplikasi sejenis yang bisa menangkap ya, menangkap atau mengirim ya, sehingga kita ada hubungan dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Satupun di dunia ini sudah nggak ada yang bisa menjelaskan ya. Kami geber ya tentang syahadat sudah nggak ada yang ngerti. Teknik mengingat Allah juga nggak ada yang ngerti. Teknik sholat yang bisa nyambung juga nggak ada yang ngerti ya. Tapi orang hanya bisa cerita, teori. Teori cuma teori. Teori yang diserap oleh akal ya dan pemikiran itu nanti berupa interpretasi pengetahuan. Itu masih dugaan ya. Makanya kata Nabi, ilmu itu ilmu yakin, masih tertolak ya. Walaupun kau yakini sesuatu yang berupa kabar, berita, kata orang, diskusi dan sebagainya, itu masih ilmu yakin. Anil yakin saja tertolak kata Nabi. Kau sudah melihat, tapi dari orang lain ya, itu pun tertolak ya. Kecuali kau alami sendiri dengan pengalaman empirismu. Kau rasakan, kau alami dengan kenyataan fakta, realita. Baru itulah namanya hakul yakin. Dan saat ini sudah nggak ada ya yang menerangkan akhir itu sekarang ya. Padahal akhirat sudah ribuan tahun yang lalu, puluhan ribuan tahun yang lalu, dan di akhirat nggak ada ruang dan waktu loh. Berarti kan nggak terpengaruh dulu, sekarang atau akan datang, iya apa enggak? Nah, sedangkan di dunianya saja ya, dulu sudah dibuktikan itu di dunia loh, apalagi akhirat. Ya nggak ada lagi ruang dan waktu. Lihat betapa menyimpangnya ya ulama-ulama dunia ya. Ada yang Ustadz Abdul Somplak itu, UAS itu, yang cerita habis dunia nanti ketemu kematian, setelah kematian ketemu kubur, habis kubur ketemu sisa kubur, habis sisa kubur nanti dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab lewat siratal mustaqim dan sebagainya. Itu kan cuma cerita karena nggak pernah kau alami. Nah, Nabi menyampaikan akhirat ya, termasuk alam-alam di dalamnya, itu kan dengan kenyataan pengalaman empiris. Beliau masih hidup tapi telah membuktikan semuanya. Nah itu loh. Membuktikannya bukan dengan teori, bukan dong. Jadi membuktikan adalah dengan memasuki alam yang ada di dalamnya itu, dimensionalnya itu, dengan pengalaman empiris yang nyata ya. Bukan lewat fenomena khayalita fata morgana, bukan ya. Maka rumusnya X per X sama dengan Y per Y sama dengan Z per Z. Kau harus dapatkan faktor atau unsur yang bisa dipakai untuk memasuki dimensi akhirat. Itulah kita manusia harus dibaiat ya. Kalau nggak dibaiat nggak akan bisa masuk akhirat, nggak bisa membuktikan, cuma cerita tok. Makanya ya kami mempropagandakan ya bahwasanya
kita akan bongkar dogma-dogma yang kadang melekat di masyarakat ya, bahwasanya agama itu bukan cerita. Di alam akhirat sudah nggak ada lagi pengetahuan, nggak ada lagi diskusi, nggak ada lagi teori, nggak ada apa-apa, hanya ada adaptasi gelombang itu tok. Nah, teori untuk masuk akhirat kau harus dapatkan di dunia. Jadi caranya masuk akhirat kau harus sudah clear di dunia. Siapa gurunya, bagaimana syarat rukunnya, caranya, jalannya, prosesnya, itu harus clear saat kau di dunia sebelum masuk akhirat. Karena di akhiratnya kau gak akan ketemu faktor-faktor yang terbaca oleh panca inderamu, gak mungkin ya. Maka itu harus clear kau dapatkan di dunia. Saat guru ada, rasul ada, aulia Allah ada, para masyayikh ada, ulama warasatul anbiya ada. Karena praktek di alam akhirat hanya berupa adaptasi gelombang saja. Nah, ini yang kami terangkan mati-matian ya. Jadi supaya orang itu membuktikan, gak cuma cerita ya. Jadi cerita, teori itu kan dugaan. Diserap orang, dipercaya, kan juga dugaan aksen ya. Kemudian menjalar sama dugaan ya. Orang cerita ya dari si A1 ya, yang mengalami ya sebagai saksi kunci misalkan ya. Cerita pada si B cerita si C cerita si D cerita si E, terus itu akan mengalami distorsi atau friksi daripada cerita yang asli sampai menjadi cerita yang diceritakan. Itu akan berbeda. Sudut pandang berbeda, rasa berbeda, existing berbeda. Pasti akan ada interpretasi berbeda. Makanya itu teori tidak mutlak ya, dan tidak bisa dipakai untuk membuktikan kebesaran Tuhan. Tidak bisa ya. Jadi semua teori itu harus bisa dibuktikan ya. Membuktikannya kapan ya? Sekarang, bukan nanti. Berarti kalau kamu membuktikan semua itu nanti, ya gambaran akalmu begitu ya. Berarti kamu nggak tahu apa-apa, nggak clear. Sementara kehidupan dunia hanya saat ini saja ya, saat kau masih hidup ya, sampai nanti mati. Nah, kalau kamu ternyata spekulasi ya, mengiranya amalmu ini benar, ternyata ujungnya nggak sampai ke hadirat Allah Ta'ala ya, nggak sesuai harapanmu, berarti kamu kan tersesat di alam akhirat. Makanya kata guru saya ya, Profesor Dr. Jenderal Haji Saidi Syekh Hadirun Yahya menyampaikan, kau harus clearkan akhirat itu sekarang ya, saat kau masih di dunia. Nah, makanya ada jalan pintasnya ya, jalan cepat, jalan lurus ya, jalan Shiratal Mustaqim, yaitu kiasnya berupa jembatan. Itu kita bisa nyebrang ke akhirat, baik kubur, barzah, malakut, jabarut, rohani, robbani, semua akan dialami. Jadi taklim marifat ini hanya menyampaikan metodologinya ya, prakteknya nanti kau alami sendiri di alam hakikat ya, dengan gurumu ya. Nah, jalan untuk masuk ke alam hakikat, ya inilah jalannya. Hati-hati ya dengan jalan yang lain ya. Kalau menuju Roma memang banyak jalan ya, tapi kalau menuju Allah Ta'ala, jalannya hanya satu, yaitu jalan yang terbit dari sisi daripadanya, yang dibawa oleh utusannya, yaitu jalan cahaya, jalan wasilah, nurun ala nur, yadillahu linuri mayasa. Kalau kau nggak temukan itu, atau kau dapatkan yang palsu atau yang KW atau yang apa, sesat, pasti sesat. Ibarat kau bertelepon salah satu angka saja sudah sesat itu. Pasti akan ketemu dengan Tuhan yang salah ya. Itu memang kerjaan iblis ya, menyesatkan manusia agar sesat daripada Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sayang sekali ya, sudah nggak ada yang bisa menerang ini ya. Syahadat saya geber, nggak ada yang bisa membantah. Biar satu ekor pun manusia nggak ada yang nongol ya. Demikian juga teknik mengingat Allah, nggak ada yang bisa ya.
Walaupun majelis zikir banyak ya di mana-mana ya. Ada majelis sholawat, ada majelis zikir nafas, ada majelis pernafasan, ada majelis karomah, ada majelis khisib, ada majelis hikmah, ada majelis macam-macam ya. Tapi kalau kau nggak ketemu teknik mengingat Allah, semuanya sia-sia. Ya. Teknik itu juga harus lewat saluran jalannya ya. Kalau kau ya, walaupun ya sama-sama tarikatmu sama dengan tarikatnya Mr. TM ya, sama namanya sama, kemudian zikirnya sama, semuanya sama, proses sama. Tapi jika tidak lewat saluran jalan yang sama, ujungnya pun nggak bakal sampai. Emang pedas ya, emang pahit ya. Ini juga disampaikan oleh Nabiullah Isa ya. Akulah jalan kebenaran. Tidak akan ada seorang manusia pun sampai kepada Allah Bapa kecuali lewat aku. Nah, untuk sampai ke hadirat Allah Ta'ala ya, kita harus dibersihkan dulu ya. Dicuci kolbu kita, kemudian disucikan dan disempurnakan. Jadi kalau kita belum lewat proses itu, kemudian kita sholat, kita zikir, kita ibadah, sholat, zikir, dan ibadahmu pasti beserta iblis. Dan pasti sesat. Positif kali negatif sama dengan negatif. Ya. Jadi jangan mimpi ya. Kalau kau belum melewati itu tadi ya, tazkiyatun nafs ya, kau dibersihkan kolbumu ya, dicuci ya, kemudian disucikan, kemudian disempurnakan. Karena yang sampai ke hadirat Allah Ta'ala adalah roh yang disucikan. Baca Al-Waqiah 79 ya. Tidak tersentuh itu Quran kecuali oleh roh yang disucikan. Nah, banyak orang membaca Quran kan, tapi tidak lewat roh yang disucikan. Dia hanya dapat tulisannya saja, tidak mendapatkan Quran yang qadim ya. Nabi tidak mengajarkan Quran tulisan ya. Nabi mengajarkan membaca Quran diawali lewat baiat. Kemudian zikrullah, dibersihkan dulu ya. Nah, rohnya itu nanti akan beserta dengan nur Allah yang akan naik dimensi. Itulah cara membaca ayat-ayat qadim ya. Jadi Nabi itu tidak mengajarkan membaca mushaf, tidak ya. Bahkan beliau ingatkan ya, nanti dekat masa ya, Islam hanya tinggal namanya saja, Quran hanya tinggal tulisannya saja loh. Ini kan zaman ini ya, Quran dibaca hanya tulisannya saja. Padahal di Al-Waqiah 79 nggak mungkin kamu bisa membaca, nyentuh aja nggak mungkin kok, kecuali oleh roh yang disucikan. Kapan kau masuk alam rohmu, dimensi rohmu, kamu belum dibaiat. Jadi inilah ya kesesatan yang nyata di akhir zaman ya. Semua manusia nggak mungkin bisa membaca Quran ya, nggak mungkin bisa sholat, nggak mungkin bisa ingat Allah kalau tidak dibaiat terlebih dahulu. Nggak mungkin juga kalau nggak lewat metodologi zikir terlebih dahulu. Nah, makanya lewat sistemnya itu dulu ya. Baiat, teknik zikir, suluk dan ubudiyah berarti berbakti. Baru nanti perlahan-lahan kau akan ngerti sholat, kau ngerti ibadah. Kalau kau nggak lewat proses ini, nggak mungkin. Qurannya aja bilang nggak mungkin ya. Hanya roh yang disucikan. Jadi sholat itu isinya sholat sebetulnya adalah ayat-ayat Allah sebetulnya kan. Kan semua kan dengan doa-doa ya kan. Nah, doa itu kan apa ya? Dari Quran sebetulnya. Tapi harusnya Quran yang qadim, bukan Quran yang mushaf. Nah, ada banyak ulama yang mengira ya, sholat itu dengan bacaan ya, dengan kita memahami artinya, dengan kita tartil bacaannya, itu kan akal, bukan gelombang ayat-ayat qadim ya. Jadi sholat itu hanya bisa kau tegakkan
dengan tegaknya zikrullah. Loh, jelas toh? Aqimis shalah lidzikri. Makanya dari tadi saya bilang ya, sebelum kau sholat kau harus baiat dulu. Kemudian teknik zikir dulu ya, dibersihkan dulu. Nabi aja ya setelah baiat sampai mi'raj itu butuh waktu 13 tahun, dibersihkan dulu, diproses. Pada malam itu dia Muhammad dibelah dadanya, dicuci kolbunya, ditanamkanlah nur ke dalam dirinya. Itu dulu ya. Jadi kalau sholat itu tidak sholat roh, nggak akan bisa sampai ya. Kalau sholat itu sholat akal ya, ngaji akal, nggak akan sampai ya, sia-sia semuanya. Tapi kamu dapat ganjaran di dunia. Kalau kamu ngaji ya dianggap orang alim, pinter, orang beriman, orang Islam di dunia. Tapi kan kau masih kafir di alam rohmu. Nah itu dia ya. Jadi Nabi tidak mengajarkan membaca Quran mushaf. Makanya Nabi tidak membukukan itu Quran menjadi mushaf ya di zaman Nabi. Demikian juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Baru di Sayyidina Utsman ada kebijakan untuk mengumpulkan ayat-ayat Quran untuk dimushafkan menjadi buku ya. Atau yang kita sebut sebagai kitab, yaitu Al-Quran. Jadi Nabi mengajarkan membaca Quran adalah dengan proses tadi ya, yaitu dengan roh yang disucikan. Baca di surat Al-Waqiah 79 ya. Nah kalau kamu gak lewat ini dulu, gak akan ngerti kamu. Quran gak ngerti, sholat gak ngerti ya, gak ada yang ngerti ya. Sekarang zamannya ya, ulama-ulama sudah gak ada yang ngerti ya. Silakan dicek ya, tanyakan apa yang kau saksikan dalam syahadat, gak ngerti. Apa yang kau ingat dalam sholat, gak ada yang ngerti. Bagaimana cara mengingat Allah, gak ada yang ngerti. Kalau ngomong pasti dia dusta, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, gak sembarangan ya. Gak mungkin mengingat Allah dengan akalmu, gak mungkin ya. Demikian juga gak mungkin membaca Quran dengan akalmu, gak mungkin ya. Jadi kalau kalian mau tahu ilmunya ya masuk ke sini. Masuk kampus Taklim Ma'rifat ya. Kita belajar makrifat dengan metodologi ya. Sama seperti yang diajarkan seluruh Rasul, yaitu lewat baiat dulu, zikir, suluk dan ubudiyah, berarti berbakti ya. Tapi bayar ya. Demikian juga kami open ya. Silakan ya bagi orang-orang yang mau bantu-bantu perjuangan kami. Saya nggak minta loh ya. Saya akan mempersilahkan ya, kalau orang membantu silakan, saya nggak minta-minta ya. Tolong po, saya dikasih uang, kan nggak gitu ya. Silakan bagi siapapun yang ingin bantu-bantu perjuangan Taklim Ma'rifat untuk mengawali ya pembaharuan agama besar-besaran di akhir zaman, salurkan ke rekening atas nama Zamroni ST ya, rekening BCA di 6030729828. Nah, nanti akan laporkan ya bukti transfernya ke admin ya. Nah, nanti mudah-mudahan barokah ya semuanya ya. Ini misi kita bersama ya, supaya agama kembali kepada pokok poros pangkalnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad. Jadi agama sekarang bukan ajaran Rasulullah ya, bukan ya. Rasulullah gak ngajarkan ngaji Quran seperti itu ya. Rasulullah gak ngajarkan sholat seperti itu. Rasulullah gak ngajarkan syahadat seperti itu ya, bukan ya. Ini ajaran orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk ya. Orangnya cerita agama di mimbar, baik itu dijuluki ulama, kiai, ustadz, habib, gus, buya atau mursyid, tapi mereka bukan ahli ma'rifat, tidak kenal cara ma'rifat, tapi cerita agama ya. Mereka adalah mereka yang palsu ya. Kalau yang asli tetap kita junjung tinggi ya. Demikian ya yang bisa kami sampaikan ya. Kalau kami terangkan semuanya jelas ya, teorinya jelas, metodologi yang waris, sistemnya mutlak. Nah tinggal praktek ya. Jangan nanya teori ke saya ya, saya malas jelasinnya. Kan sudah saya terangkan panjang lebar tuh di Facebook, di YouTube itu.
Kalau minta pencerahan ya, minta diskusi, tanya jawab, nggak akan saya jawab, nggak perlu ya. Kalau kamu cocok dengan urainya, kau tinggal masuk portalnya ya, yaitu bayar dulu ya, tapi bayar ya. Nggak perlu basa-basi dengan saya ya. Kalau kamu siap ya tinggal hubungi admin setempat ya. Siapkan uangnya ya, tinggal eksekusi, mulai praktek ya. Karena praktek ini adalah tentang adaptasi gelombang, bukan dengan teori lagi. Teori sudah banyak diciptakan orang ya. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Jangan lupa rekening kami BCA Zamroni 6030 72 9828. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan menjadi peluru untuk tonggak kebangkitan Islam di akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.